Nah, saya sering ngajarkan begini, bayangkan kalau semua anak dikudusan sejak dalam kandungan, percayalah, tidak akan ada anak bermasalah di dunia. Katakan amin. Tidak akan pernah ada. Sudah dikuduskan. Dan semuanya menggunakan kata tensesnya past perfect tense. Setelah aku telah mengenal engkau, aku telah menguduskan engkau. Fase ketiga, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, setelah dia lahir. Nah, kata menetapkan, saudara tambahkan dua kata baru. Pertama kata destiny, ya, tujuan akhir. Sangat salah terjemahan kamus bahasa Indonesia. Destiny adalah nasib. Saya nggak suka terjemahan itu. Destiny itu bukan nasib, tapi putusan Tuhan sampai akhir hidup orang itu. Itu destiny. Kedua kata SK. Untuk orang Indonesia tepat kata SK. Bayangkan orang Indonesia kok sudah punya SK bupati, SK gubernur. Wah, sudahlah. Mau apa saja bisa dia. Nah, jadi begitu anak-anak itu lahir, saudara, sudah membawa SK dari kerajaan surga. Untuk Yeremia jadi nabi. Itu nggak perlu kita baca. Karena masing-masing kita beda SK-nya atau destiny. Tapi yang sama wilayah geraknya atau ruang kerjanya bagi bangsa-bangsa. Lihat ayat ini hebat sekali. Maka itu kalau dalam hidup ini, saudara, kita bisa kembali pada prinsip Tuhan cari yang sudah pernah ada. Hidup itu nggak pernah ada masalah. Oke? Jadi yang penting sekarang usahakan supaya kita mengerti apa kehendaknya untuk kita. Dan kehendaknya ada di mana? Di buku harian. Kita cari, kita temukan. Roh Kudus akan menolong kita. Ayo, kita melangkah. Maka itu ketika banyak teman, saya lama di Eropa, saya lama di Amerika sebelum saya pindah ke Papua. Salah satu orang namanya Denny, itu di Honolulu. Waktu saya memutuskan berangkat ke Papua, saya di Honolulu. Dia bilang gini, Den, apa buat satu kemunduran? Logikanya begitu. Karena saya anak-anak di Amerika, terus pindah ke Irian, waktu masih nama Irian. Nah, saya terangkan kepada dia, saya percayakan keputusan Tuhan. Saya masih ingat saya sharing soal Mazmur 139. Kalau itu buku harian saya harus pergi. Dan gak ada yang sulit. Maka itu gak ada kata bergumul, sudah. Kalau kita masih bergumul, berarti kita masih melawan. Untuk apa kita bergumul lagi? Kalau kita sudah tahu itu buku harian dia tulis untuk kita, nggak usah takut. Teman-teman di Australia marah, apalagi pendeta yang ngurusin saya PR izin tinggal di sana. Dia bilang, aku susah, Pak yang ngurusin kamu buang begitu saja. Saya bilang, saya minta maaf. Waktu di urusan itu saya nggak tanya Tuhan dulu. Habis kalian yang minta. Ya. Saudara, maka itu usahakan kita tahu apa yang dia mau dalam hidup ini. Oke? Setelah kita tahu tiga bagian ini bisa dipakai untuk hal apa saja. Katakan amin. Untuk hal apa saja. Tapi karena kita sedang dalam 3 hari doa puasa ini, maka kita akan belajar soal doa dengan 3 konsep bagian Alkitab tadi. Kita buka 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Saya suka mengertikan kata keberanian percaya kita. Saudara, waktu kita masih kecil, waktu kondisi sikap kita bagaimana, kita takut datang kepada Bapa kita, dan kondisi kita bagaimana, kita berani datang kepada Dia. Masih ingat waktu masih kecil? Bapak kita. Nah, itu dia. Kalau salah. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Apa buat kita berani? Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apanya? Kehendaknya. Nah, dengan konsep ini, semua cara doa gereja harus dirubah. Kenapa? Mari kita lihat baik-baik. Menurut firman ini, kita doa dulu atau cari kehendaknya dulu? Ayo. Nah, itu dia. Cari kehendaknya dulu baru berdoa. Gereja tidak. Doa itu kayak tembaknya. Jeder, Tuhan, dalam Yesus. Wih, kok hebat begitu. Amin.
Ayo makan di mana? Kurang ajar gak kayak gitu? Itu kurang ajar betul. Kenapa kurang ajarnya? Tuhan bingung. Lah yang kerja siapa? Betul saudara. Karena ayat ini kita nggak pernah tahu. Kalau kita berdoa itu harus tahu kehendaknya dulu. Berarti doa itu bukan tutup mata lalu melontarkan kata-kata ke udara. Itu agamawi. Lalu apa? Doa. Diskusi. Setelah kita tahu kehendaknya, baru kita diskusi. Itulah doa. Saudara akan dibuat kaget. Di seluruh perjanjian lama. Cari dari mulai Henoh. Ya. Terus. Henoh, Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, Daud. Ternyata saudara kita itu nggak pernah ditulis begini. Maka berdoalah Abraham. Berdoalah Henoh. Berdoalah Nuh. Berdoalah Musa. Nggak ada. Pakai kata bergaulah Henoh. Bergaulah Musa. Bicaralah Abraham. Bertanyalah Daud. Berkatalah Musa. Enggak ada kata doa satupun di antara mereka. Padahal isinya doa. Ternyata mereka diskusi. Omong. Bicara. Apa salah kalau kita doa tutup mata terus ngomong? Enggak juga. Tapi jangan terus-terus. Enggak, maksudnya jangan berulang-ulang begitu, enggak. Sambil kita duduk, merenung, kita bawa catatan, nanti Tuhan ngomong apa. Masih ingat ketika Yeskiel suruh gambar peta itu kan doa syafaat. Dia ngomong. Jadi kita cari dulu kehendaknya atas apa yang kita mau doakan. Baru kita ngomong. Begitu pula Paulus. Kita nggak ketemu ada kata berdoalah Paulus. Kalau Paulus sebebat, bersekutu. Maka malaikat Yahweh datang kepadaku. Maka aku mendengar suara. Itu yang ditulis oleh perjanjian baru. Maka itu kita mengenal kata proskuneo dalam perjanjian lama. Yang artinya mengusap wajah Papa. Itulah doa. Yang punya anak tahu. Yang gak punya anak pun, saya gak punya anak juga tahu. Kenapa semua bayi sebelum tidur tapi sudah ngantuk. Pasti cari pipi mamanya, cari kuping, remas-remas itu. Itulah proskuneo. Begitu dekatnya kita pada Papa. Sampai kita berani usap wajahnya. Sedekat-dekatnya seorang bupati, usap pipinya tempeleng itu nanti. Tapi Papa kita tidak. Dia mau kita usap. Yeremia 29. Ya. Jadi sekarang kita cari dulu kehendaknya, baru kita berdoa, baru kita bersekutu. Nah, sekarang kita akan lihat bukan ayat 11-nya, sangat terkenal. Tapi ayat 12 dan ayat 13-nya. Yeremia 29, saudara. Yeremia 29, ayat yang ke-12. Roh Kudus mengajar saya sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Kalau belajar Alkitab, gunakan logika anak-anak. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada, kalau saya pakai kata Ibrani, untuk berproskuneo kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Garis bawahi sikap yang pertama, berseru. Apabila kamu berseru, datang kepadaku. Oke? Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Kedua, mencari. Masih ayat 13, ini yang ketiga. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Yahweh. Oke? Keluarkan 3 kata kerja ini. Berseru, mencari, menanyakan. Oke? Kita pakai logika anak-anak. Mengapa semua balita atau anak-anak, ya balita lah 7 tahun masih oke. Tiap kali mereka bangun dari tidur, mereka